Tampaknya hampir di setiap kota kecil ada satu tempat yang selalu diinfokan untuk kamu hindari. Mungkin itu menara air yang tidak berfungsi atau pembangkit listrik tua yang ditutup dengan pagar besar, sehingga orang tuamu berulang kali memperingatkan untuk tidak pernah mendekatinya. Tapi tentu saja, kata hati-hati, bahaya kematian, atau milik pribadi seringkali kurang terlihat seperti peringatan dan lebih seperti tantangan bagi anak bosan yang tinggal di kota kecil. Dalam hal ini, tempat di luar pagar rantai yang tidak boleh kamu lewati adalah stasiun radio lokal, pemancar yang menjulang tinggi yang terlihat seperti jarum besar yang menunjuk ke langit. Dalam perjalanan panjang pulang dari sekolah, kamu selalu tergoda untuk memanjat pagar hanya untuk melihat menara lebih dekat. Jika kamu cukup cepat, kamu bisa berlari kembali dan tidak akan ada yang tahu. Kemudian suatu hari kamu mengabaikan semua peringatan karena apa artinya hidup tanpa sedikit petualangan? Kamu menyeberangi pagar metal untuk pergi dan menyelidiki menara radio, tapi entah bagaimana semakin dekat kamu melangkah, semakin jauh tampaknya. Kamu berjalan dan berjalan tapi tidak pernah mendekat. Berapa banyak waktu yang telah berlalu? Apakah sudah berjam-jam, hari, bahkan bulan? Sebelum kamu menyadarinya, kamu telah menghabiskan 10 tahun berjalan dalam lingkaran, mencoba segala cara hanya untuk mengunjungi menara. Ternyata, kamu mungkin harus memperhatikan semua tanda peringatan. Tertahan di balik pagar pembatas adalah SCP-084 atau seperti yang dikenal di antara staf organisasi sebagai menara statis. Apa yang ditransmisikan dari SCP-084 sangat menarik, tapi juga sangat mengganggu. Para peneliti yang bekerja untuk organisasi SCP telah menemukan bahwa mereka tidak dapat meneliti menara statis dengan tepat karena siapapun yang berada di dalam radius 100 meter dari SCP-084 menderita berbagai efek anomali. Tampaknya SCP-084 mampu mengirimkan frekuensi radio atau bahkan mungkin suatu bentuk radiasi yang tidak diketahui asalnya. Emisi ini tampaknya memiliki efek buruk pada ruang dan waktu daerah setempat. Distorsi ini memiliki radius terbatas, hanya mencapai area aktif yang mengelilingi menara statis dalam bentuk kubah. Apapun yang ada di dalam kubah ini akan menyaksikan dan mengalami perubahan yang disebabkan oleh SCP-084. Efek SCP-084 yang paling umum terjadi adalah bahwa menara muncul untuk berteleportasi secara acak, dapat menghilang dari satu lokasi dan muncul kembali di tempat lain. Terkadang menara statis bahkan akan muncul di beberapa lokasi sekaligus, tidak tetap statis seperti yang dikenal dari julukannya. Tampaknya terbatas pada tempat itu ditemukan, tapi dimanapun di ruang itu, SCP-084 melompat dan area aktif berbentuk kubah di sekitarnya juga akan bergerak, menjaga menara tetap di tengahnya. Karena efek pengacau ruang dan waktu yang dipancarkannya, menara statis tidak mungkin dijangkau baik dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan jenis apapun. Setiap upaya untuk cukup dekat untuk meneliti menara telah berakhir sama. Ruang di dalam kubah di sekitarnya tampak tidak terbatas. Artinya, SCP-084 berada pada jarak relatif seolah-olah selalu terjebak di cakrawala. Tidak peduli berapa lama seseorang melakukan perjalanan ke sana, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, menara statis akan tetap di luar jangkauan. Seorang pria yang ditemui organisasi dalam area efek SCP-084 tampaknya telah mencoba selama 6 tahun untuk mencapai menara, melakukan perjalanan bermil-mil tapi tidak pernah mendekat. Selain itu, menara tidak dapat dihancurkan. Organisasi telah mencoba sejumlah metode penghancuran konvensional, tapi ini juga tidak pernah dapat mencapai SCP-084. Bahkan jika proyektil diluncurkan dari luar kubah, area aktif yang mengelilingi menara itu tidak akan pernah mencapai target yang diinginkan. Menara statis dapat mengacaukan ruang di sekitarnya, hampir seperti membela diri. Jarak dapat diperpanjang atau berkurang secara acak, menyebabkan menara dan dua bangunan luarnya yang kecil tiba-tiba berteleportasi untuk menghindari kerusakan yang masuk. Selama pengamatan yang panjang dan berkelanjutan dari organisasi terhadap menara statis, sejumlah besar kejadian aneh telah terjadi. Di antara yang didokumentasikan oleh penjaga dan peneliti organisasi SCP adalah perilaku aneh dari setiap hewan yang terlihat di dekatnya. Sangat sedikit yang benar-benar dapat ditemukan di dalam kubah area aktif dan semua yang terlihat di luar ambang kubah tampaknya secara naluriah tahu untuk menghindarinya. Setiap hewan yang muncul di area sekitar SCP-084 akan menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Gerakan mereka seperti bergidik atau berulang seperti GIF. Kelainan itu menunjukkan bahwa mereka bukan hewan nyata tapi hanya kopian aneh dengan pola gerakan terbatas dan berulang yang berakhir ketika mereka menghilang setelah 3 hingga 4 jam. Pembicaraan juga tampaknya terpengaruh ketika seseorang berada di dalam kubah dengan sejumlah laporan yang menggambarkan komunikasi vokal teredam saat berada di dalam area sekitar menara statis. Di waktu lain, ketika orang berdiri terpisah, suara mereka mulai bergema dengan kata-kata yang biasanya terdengar beberapa detik setelah diucapkan oleh pembicara atau bahkan setelah mereka berhenti bicara sama sekali. Di dalam kubah area aktif di sekitar menara statis, lingkungan setempat tampaknya juga terpengaruh oleh sifat anomali menara. Hujan, salju, hujan es, atau gelombang panas tiba-tiba akan terjadi secara acak dan biasanya cuaca di dalam kubah sangat berbeda dengan di luar. Langit akan berkedip dan kabur di antara keadaan yang berbeda juga, bergeser dari siang ke malam atau cerah menjadi berawan pada saat itu juga. Selain itu, tidak ada kerusakan yang dapat dilakukan pada lingkungan di sekitar SCP-084. Bahkan menggali tanah akan menyebabkan bumi mengatur ulang dirinya sendiri. Terletak
Kotak di dekat lapangan di mana SCP-084 dapat ditemukan adalah kotak kecil. Namun lokasi ini hanya dapat dilihat oleh siapa saja yang berada di dalam kubah aktif di sekitar SCP-084. Telah dispekulasikan bahwa kota ini adalah bagian dari daerah setempat dan mungkin telah ada sebelum menara statis pertama kali terwujud, tapi menjadi sasaran distorsi penara dari kenyataan sejak itu. Menurut penyelidikan lebih lanjut, kota ini memiliki populasi yang tidak berubah, hanya 343 orang yang tinggal di sana, tidak kurang dan tidak lebih. Tampaknya kelahiran baru tidak mungkin dan tidak dapat terjadi di kota ini. Dalam semangat yang sama, tak seorang pun yang tinggal di sana bisa mati. Setiap upaya pembunuhan mengakibatkan orang mati berkedip sebelum hidup kembali beberapa detik setelah meninggal. Ada juga laporan dari kota ini tentang peristiwa yang berbalik, hampir seolah-olah waktu diputar kembali. Hal ini terutama terjadi ketika setiap penduduk kota mengalami kecelakaan fatal atau menerima luka parah. Ketika ini terjadi, individu yang terdampak akan dapat menyaksikan luka mereka sendiri terlihat membeku dan kemudian membalik sendiri, nutup luka dan mengatur ulang tulang semua dengan sendirinya. Orang-orang di dalam kubah seperti penduduk kota terdekat kadang-kadang akan menunjukkan pengaburan spontan. Tangan, kaki, atau kepala mereka bergetar hebat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Meskipun ini secara fisik tidak mungkin tanpa cedera, subjek apapun yang terlihat kabur biasanya tetap tidak menyadarinya dan tidak merasakan sakit dari putaran yang tiba-tiba. Sama seperti hewan di dalam kubah, manusia juga akan terjebak dalam putaran waktu yang terisolasi, mengulangi tindakan sederhana tanpa bisa mengendalikan diri. Seseorang mungkin membeku setelah berjalan melewati sebuah pintu, menghilang selama sepersekian detik, hanya untuk muncul di titik awal aslinya dan berjalan melalui pintu yang sama lagi. Menurut temuan peneliti organisasi, penduduk kota yang tinggal di sekitar SCP-084 tidak lagi memiliki kebutuhan dasar manusia. Mereka tidak lapar atau kelaparan, mereka tidak dapat mengalami dehidrasi dan bahkan tidak tidur karena terperangkap di dalam area efek menara statis. Pada saat-saat tertentu, penduduk kota akan dapat melewati materi padat, berjalan melalui dinding atau melalui lantai. Efek ini tampaknya berlangsung untuk jangka waktu yang singkat tapi seringkali dapat menyebabkan bencana. Setiap melewati permukaan atau objek ketika periode ini berakhir, itu sering berakhir terhenti sampai efeknya terulang kembali. Karena tidak dapat mati, ini tidak membunuh individu-individu ini, dan sebaliknya mereka akhirnya menyatu dengan materi padat dengan menyakitkan. Satu orang bahkan menemukan dirinya terjebak di dinding dari pinggang ke bawah selama 2 tahun penuh. Paparan jangka panjang terhadap SCP-084 dan berbagai efek anomalinya telah menyebabkan 343 penduduk kota terdekat menderita kerugian dan kesusahan yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang hanya bisa takut memikirkan keadaan psikologis kolektif mereka harus menjalani hidup dalam gelembung yang tidak terdeteksi, terjebak dalam putaran waktu, mengulangi tindakan duniawi berulang kali, menembus melalui permukaan hanya untuk menemukan diri mereka terjebak. Jiwa-jiwa yang tidak beruntung ini tidak memiliki sarana penangguhan hukuman atau sarana untuk melarikan diri. Semua informasi mengenai SCP-084 harus didokumentasikan di atas kertas, karena perangkat elektronik seperti kamera, telepon, komputer tidak dapat berfungsi dan merekam dengan benar saat berada di dalam area efek menara statis. Perangkat pemutaran audio atau video apapun, seperti radio atau kamera perekam, seringkali mendeteksi transmisi yang aneh dan mengganggu. Tidak diketahui apakah ini berasal dari menara itu sendiri atau hanya hasil dari penggunaan elektronik di dalam area aktif di sekitarnya. Kubah yang menyelimuti kota ini dengan SCP-084 di tengahnya telah membuat area tersebut benar-benar terisolasi dari dunia. Karena itulah, hanya sedikit yang bisa dilakukan organisasi SCP untuk menahan menara statis, selain menunggu dan menonton. Anggota diinstruksikan untuk tidak mencoba interaksi apapun dengan SCP-084 dan sebagai gantinya menara telah ditempatkan di bawah pengawasan sepanjang waktu untuk memantau setiap perubahan dan mengamati efek anomali yang mungkin ditimbulkannya. Organisasi berharap untuk mengalihkan perhatian sipil yang tidak diinginkan dari daerah tersebut. Tidak ada jalan atau rute yang dapat diakses publik menuju SCP-084 atau kota terdekat, dan keamanan organisasi akan menahan siapapun yang entah bagaimana menemukan jalan menuju menara statis. Hanya dengan izin penuh dari 2 anggota Dewan O5, peneliti dan anggota organisasi lainnya diizinkan memasuki kubah. Tim penjaga memberikan keamanan tambahan dan ditempatkan di dekatnya dalam garis pandang menara. Unit-unit ini harus cukup dekat untuk melihat menara dengan mata kepala mereka sendiri, karena bahkan melihat SCP-084 melalui teropong atau teleskop membuat menara tampak kabur dan tidak fokus. Semua peralatan elektronik termasuk radio, televisi, ponsel, kamera video, atau foto, GPS dilarang berada di sekitar SCP-084. Hal ini dilakukan dengan harapan menghindari gangguan yang tidak diinginkan dari frekuensi pengacau realitas menara. Setiap warga sipil di area terdekat yang membawa salah satu perangkat ini atau mencoba merekam SCP-084 dengan cara apapun akan disita dan rekamannya akan dimusnahkan. Mengingat bahwa tidak ada yang bisa cukup dekat atau bahkan menelitinya dari jarak jauh dengan teropong atau peralatan lainnya, tidak ada deskripsi rinci tentang apa yang ada di dalam SCP-084. Semua yang diketahui tentang fisiknya adalah apa yang bisa dilihat dari kejauhan, bahwa itu adalah menara radio tunggal. Organisasi SCP sampai saat ini juga belum dapat menentukan sifat pasti dari apa yang ditransmisikan oleh SCP-084. Apakah menara statis mengirimkan frekuensi yang sangat
kuat sehingga dapat mengacaukan ruang dan waktu? Dan jika demikian, apakah menara itu sendiri hidup atau dirancang oleh seseorang untuk tujuan ini? Apapun jawabannya, kami sarankan untuk menjaga jarak dari lokasi berbahaya ini. Mungkin akan lebih baik untuk mematuhi tanda-tanda peringatan untuk saat ini. Lagi pula, kamu tidak akan suka mengembara terlalu jauh dan tidak bisa kembali. Sekarang, tonton SCP-823 Karnaval Horor dan SCP-1730 Apa yang terjadi di lokasi 13, kompilasi cerita lengkap untuk lokasi anomali yang lebih kejam dari SCP terungkap.